Yang Mulia Kaisar berada di menara kota. Benar sekali. Itu benar-benar sang kaisar. Ya benar. Yang Mulia Kaisar dan selir mulia. Ini sungguh anugerah yang melimpah bagi kita. Indah sekali dipandang. Cepat lihat. Kembang api. Lepaskan aku, Li Chengyin. Lepaskan aku, kembang api. Terima kasih Yang Mulia Kaisar atas anugerah Anda. Terima kasih Yang Mulia Kaisar. Terima kasih Yang Mulia Kaisar. Ini pertama kalinya aku merasa kembang api ini indah dipandang. Dulu aku pikir itu terlalu berisik dan mewah, untuk kilatan sesaat. Terlalu banyak usaha yang harus dikeluarkan, dulu aku pikir itu sangat boros. Tapi sekarang tiba-tiba aku merasa, manusia memang membutuhkan momen kemewahan yang singkat. Melihat langit yang dipenuhi bunga-bunga mekar, kita bisa melupakan rasa sakit kita untuk sementara. Biarkan kebahagiaan terdalam hati sekecil apapun itu, terlepas. Xiao Feng, Lepaskan panah. dengarkan aku. Pembunuh, jika kau melepaskannya sekarang, aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Jika kau menyakiti istriku sedikitpun, aku akan mengulitimu menjadi 1000 potongan sehingga kau mati dalam kesakitan. Aku akan menepati janjiku seperti panah ini. Maafkan aku. Mengapa kau minta maaf? Aku akhirnya menyadari bahwa di sini di Xiangjing, aku telah hidup dalam penipuan. Dalam penipuan ini aku telah jatuh cinta pada seorang pembohong. Xiao, maafkan aku. Aku seharusnya tidak ragu sampai sekarang, dan tidak tega meninggalkan tempat ini. Lalu biarkan aku bertanya lagi padamu. Apakah kau bersedia kembali ke negara 11 bersamaku sekarang? Bawa aku pergi cepat. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Baiklah. Uang emas di masa damai. Anugerah Kaisar begitu luas. Hidup Yang Mulia Kaisar. Ayah Kaisar. Ayah Kaisar, aku telah menemukan permaisuri putra mahkota. Aku mohon Anda menutup gerbang dan menangkap si pembunuh. Hari ini adalah festival Lentera musim semi, melakukan itu akan menyebabkan kepanikan di antara rakyat. Ayah Kaisar, jika kita tidak menutup gerbang sekarang, sang pembunuh akan melarikan diri dengan permaisuri putra mahkota. Mencoba menangkap mereka, setelah itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Hidup Yang Mulia Kaisar. Hidup Yang Mulia Kaisar. Hidup Yang Mulia Kaisar. Hidup Yang Mulia Kaisar. Hidup Yang Mulia Kaisar.
Ayah Kaisar, cepat. Yang mulia Cepat, Putra Ayah Mahkota Kaisar, kembalilah ke istana bersama selir mulia Gao sekarang. Cepat. Lari cepat. Ada api. Lari. Cepat lari. Cepat. 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 Yang mulia putra mahkota, kembalilah ke istana bersamaku. Biarkan aku pergi. Jangan pergi ke sana. Yang mulia putra mahkota, Nyonya Ke. Yang mulia putra mahkota. Kalian beberapa ikut denganku. Ya. Yang mulia putra mahkota. Xiao, Xiao. Xiao, Xiao Feng. Biarkan aku pergi. Xiao Feng. Xiao Feng. Ayo. Kembali bersamaku. Xiao Feng.
Siapa kamu? Aku adalah Gu Xiao. Gu Xiao, Gu Xiao. Gu Xiao. Xiao. Kakak. Aku akan membunuhmu. Xiao Feng. Xiao Feng. Siapa kamu? Seharusnya aku yang bertanya siapa kamu. Aku adalah pangeran kelima dari Kekaisaran Li. Li Chengin. Permaisuri putra mahkota kamu sudah bangun. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Permaisuri putra mahkota? Permaisuri putra mahkota. Xiao Feng. Xiao Feng, Xiao Feng. Xiao Feng, ada apa? Ini aku. Aku Chengin. Xiao Feng, aku Chengin. Aku Chengin, Xiao Feng. Aku Chengin. Pergi sana, kamu. Ada apa? Aku Chengin. Xiao Feng, ini aku. Aku Chengin. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Cepat panggil tabib istana. Cepat. Ya. Gu Xiaofeng. Kenapa kamu kembali? Kenapa? Kenapa? Ayahanda. Tidak perlu bersujud. Terima kasih Ayahanda. Xiao Feng, tabib istana, bilang kamu mengalami trauma. Luka di kepalamu hanya ringan, tidak masalah besar. Jangan khawatir. Terima kasih Ayahanda. Xiao Feng, kenapa kamu tiba-tiba muncul di gerbang Vermilion Bird? Sang pembunuh membawaku ke sana. Kenapa dia membawamu ke sana? Apakah kamu ingat wajahnya?
Kamu menghabiskan beberapa hari bersamanya, kamu tidak ingat wajahnya? Dia selalu memakai topeng dan tidak mau berbicara denganku. Di mana kamu bersembunyi selama ini? Aku tidak yakin. Terkadang di hutan. Kadang-kadang di kuil yang rusak. Aku tidak tahu tempat-tempat itu. Pembunuh itu membawamu bersembunyi di banyak tempat. Tapi tidak menyakitimu. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Xiao Feng, kamu sering pergi ke Singing Jade Brothel. Apakah kamu pernah mendengar tentang seorang pria bernama Sun Er? Sun Er? Tidak, aku belum pernah. Baiklah, kamu sudah melalui masa sulit. Beristirahatlah dulu. Jika kamu ingat sesuatu terutama tentang sang pembunuh, beritahu aku segera. Terima kasih Ayahanda, aku mengerti. Kenapa kamu masih terobsesi? Aku tidak terobsesi. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Jika kamu benar-benar sudah jelas, maka kamu harus tahu. Permaisuri Putra Mahkota bukan milikmu. Benar, dia bukan milikku. Tapi dia juga bukan milik siapapun. Dia harus kembali ke negara 11 dan menjalani hidupnya yang semula. Apalagi yang benar-benar milikku di dunia ini. Aku bahkan bukan milik diriku sendiri. Godfather. Aku sudah menyelesaikan apa yang seharusnya aku lakukan. Tolong biarkan aku pergi. Apa yang kamu katakan? Tolong lepaskan aku dan biarkan aku pergi. Putra Mahkota, apa pendapatmu tentang apa yang dikatakan Permaisuri Putra Mahkota? Dia sudah trauma dan kepalanya terluka. Wajar jika dia tidak bisa menjelaskan secara detail. Selain itu, dia tidak perlu membela seorang pembunuh. Selama festival Shangyuan, semua orang tahu bahwa keamanan di gerbang Vermilion adalah yang paling ketat. Kenapa pembunuh itu tidak memilih gerbang lain dan bersikeras mengambil risiko besar seperti itu? Untuk pembunuh itu yang berani masuk ke Singing Jade Brothel untuk membunuh seseorang, aku sudah berpikir itu sangat tidak masuk akal. Dan sekarang dia berani menerobos gerbang Vermilion. Dia pasti berpikir dia tak terkalahkan dalam bela diri dan tidak bisa dihentikan oleh penjaga biasa. Ini benar-benar mencurigakan. Jika Gao Yuming benar-benar ingin membunuh Ming Yue, sebenarnya ada ratusan bahkan ribuan kesempatan. Kenapa memilih waktu ketika aku ada di sana? Jika targetnya adalah aku, kenapa dia kemudian melepaskan kesempatan luar biasa ini? Apa kesimpulanmu, Ayahanda? Aku juga sangat bingung. Bagaimanapun pembunuh itu tidak boleh lolos. Kita juga harus menemukan dalang di baliknya. Ya, Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan?
Ketika aku masih muda aku pikir semua ini hanya masalahku sendiri. Tidak peduli seberapa menyakitkannya, seberapa mencekiknya. Itu adalah yang pantas aku tanggung. Sampai kamu melibatkan Xiao Feng. Dia harus menanggung kehilangan seluruh keluarganya, kehilangan ingatannya dan rasa sakit kehilangan orang yang dicintainya. Apakah itu adil baginya? Ini yang kamu maksud dengan keadilan besar. Jian Er. Ini takdir. Bahkan jika kita tidak melibatkannya, Dan Qi tetap akan binasa. Xiao Feng tetap akan terjebak dalam perebutan kekuasaan istana, bukankah itu takdir? Lalu keluarga Gu yang musnah total. Apakah itu juga kehendak langit? Apakah itu juga takdir? Aku. Ayah baptis. Dulu aku percaya bahwa aku adalah pahlawan Xiao Feng. Tapi kemudian aku menyadari bahwa aku sudah menjadi seorang pembohong yang mengumbar dusta. Aku menjadi pembunuh yang tangannya berlumuran darah. Aku tidak ingin hidup seperti itu lagi. Putri mahkota, cobalah cicip buburnya. Aku mengikuti resep dan meluangkan waktu untuk membuatnya. Putri mahkota, demi aku. Silakan cicip. Putri mahkota mau bubur teratai manis dulu atau bubur daging panggang asin? Aku tidak mau. Putri mahkota. Pergi. Ya? Aku sudah mengingat semuanya. Semuanya. Aku sudah mengingat semuanya. Aduh, kamu tahu tentang itu kan? Anak panah bersiul guru Raja Serigala bermata putih. Pertempuran di Danci. Air mata ayah, darah segar kakek. Dan air sungai lupa yang menusuk tulang. Semuanya, semua orang. Kamu jelas tahu semuanya kan? Ya putri. Aduh, kamu bisa bicara. Bukankah tenggorokanmu terluka? Kamu berpura-pura. Karena aku membuat janji buruk kepada dewa. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu menyembunyikan kebenaran dariku? Kenapa kamu harus seperti orang lain? Menyembunyikan hal-hal dan berbohong padaku. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku hanya menganggapmu sebagai keluargaku terdekat. Putri, aku tidak bisa menyebutkan sepatah kata pun padamu. Karena hanya dengan cara inilah aku bisa tetap di sisimu untuk melindungimu. Masa lalu terlalu kejam. Aku tidak ingin kamu mengingat masa lalu yang menyakitkan itu. Lalu apakah aku tidak kesakitan sekarang? Aku merasa lebih bersalah sekarang.
Aku harus hidup di sebelah musuhku setiap hari. Setiap hari aku harus melihat perasaanku padanya. Semakin tenggelam tidak bisa melepaskan diri. Apakah aku tidak kesakitan sekarang? Bisakah kamu tega melihatku seperti ini sekarang? Mengapa aku lupa dan kemudian harus mengingatnya? Mengapa bahkan sungai lupa juga harus membohongiku? Apakah kamu ingat aku mengajarimu? Bermain pedang saat kamu masih kecil. Lenganmu harus stabil, matamu harus tajam. Saat kamu menusuk kamu harus cepat dan kejam. Kamu ingin bersaing denganku dalam pedang. Tapi kamu selalu kalah, tapi kamu bilang, kamu akan mengalahkanku suatu hari. Aku ingat. Jika kamu menang, kamu bisa tidur 2 jam lebih lama. Jika kamu menang, kamu bisa pergi. Godfather, maafkan aku. Gu Jian. Hentikan. Hentikan. Apa yang kamu inginkan dari Xiao Feng? Aku tidak menginginkan apa-apa. Lalu mengapa kamu membawanya keluar dari gerbang merah? Dia tidak ingin bersamamu. Dia ingin aku membawanya kembali. Aduh, biarkan putri mahkota sendirian sebentar. Yang mulia. Yang mulia, putri mahkota sudah kembali ke Istana Timur. Gu Jian sudah menyelesaikan misinya. Maafkan dia, yang mulia. Biarkan dia hidup. Aku pasti akan membawa Xiao Feng pergi. Gu Jian. Apa hubunganmu dengan Xiao Feng? Jawab aku. Dia membencimu. Membenciku. Aku akan melakukan apa yang aku janjikan. Aku pasti akan membawanya pergi. Aku akan menunggumu. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Yang mulia,
Di mana Putri Mahkota? Dia ada di taman. Xiao Feng. Ada apa? Apa yang kamu sembunyikan? Xiao Feng. Mengapa kamu memandangiku dengan tatapan seperti itu? Mengapa? Kamu sudah tahu Gujian adalah sang pembunuh kan? Lalu mengapa kamu membiarkannya membawamu keluar gerbang kota? Mengapa kamu belum kembali ke istana selama ini? Mengapa? Karena aku tidak ingin melihatmu. Aku ingin meninggalkanmu. Apa katamu? Apa katamu? Aku bilang aku membencimu. Dia membencimu. Lepaskan aku, Li Chengyin. Lepaskan aku. Turunkan aku. Lepaskan aku. Turunkan aku. Lepaskan aku. Li Chengyin, lepaskan aku. Gu Xiaou. Gu Xiaou. Gu Xiaou. Siapa Gu Xiaou? Siapa Gu Xiaou? Gu Xiaou adalah pria yang paling mencintaiku di dunia ini. Lalu apakah kamu mencintainya? Jawab aku. Ya. Aku mencintainya. Aku hanya mencintainya. Gu Xiaou. Adalah Gujian benar? Bagaimanapun, dia bukan kamu.
Gu Xiaou? Kamu pasti Gu Xiao itu. Dia bahkan memanggil namamu dalam mimpinya. Katakan. Kapan kalian berdua mulai? Apakah di negara 11? Atau saat kamu menculiknya? Dengarkan baik-baik. Xiao Feng bersamamu hanya akan menjadi bencana baginya. Dia tidak akan bahagia. Dia tidak senang karena kamu. Kehadiranmu telah mengganggu ketenangannya. Dia adalah istriku. Kamu yang menculiknya. Kalian berdua yang mengkhianatiku. Dia menganggapku menyedihkan sekarang. Lucu ya? Berhenti Manggara, kamu tahu segalanya. Kamu pikir aku memaksa membawa Xiao Feng? Ketahuilah Xiao Feng dan aku sudah bersama di negara 11. Kami tumbuh besar saling menyukai. Jika Dataran Tengah tidak datang meminta pernikahan aliansi, kami sudah akan kabur sesuai kesepakatan, jika bukan karena kamu. Kami sudah lama menjadi pasangan suami istri yang sah. Jadi katakan padaku, siapa yang memisahkan siapa? Kamu pikir aku akan percaya itu? Aku bisa merasakan cintanya padaku. Untuk menyelamatkanku dia bahkan tidak peduli nyawanya sendiri. Kamu pikir beberapa kebohonganmu bisa menghapus semua itu? Kamu panik. Kamu masih membohongi dirimu sendiri. Alasan Xiao Feng mencintai dan mengagumimu adalah karena dia terluka sebelumnya dan kehilangan ingatannya. Dia sementara melupakan aku, tapi dia sudah mengingat segalanya sekarang. Dia ingat bahwa aku satu-satunya kekasihnya. Itu sebabnya aku akan membawanya pergi. Bawa dia kembali ke negara 11. Tidak mungkin. Baiklah. Aku akan mengatakannya lagi. Aku pasti akan membawa Xiao Feng pergi. Gujian aku juga akan mengatakannya lagi. Aku akan menunggumu. Aduh, aku sangat kesakitan. Hatiku sangat sakit. Nona Mingyue, biar aku panggil tabib kerajaan. Tidak perlu. Aku baik-baik saja, aku hanya perlu istirahat sebentar. Nona Mingyue. Pegawai pembelian istana berbelanja di Pavilion Weipin kemarin. Kaisar khusus meminta untuk membeli buku permainan zither berharga dari Pavilion Weipin. Dia bilang kamu harus melihatnya. Bawa buku itu padaku. Yang mulia. Mengapa kamu berkunjung larut malam ini? Untuk saat ini, sebaiknya kita tidak sering bertemu. Mungkin ada mata-mata yang mengawasi kita. Yang mulia.
Kamu dan Gu Jian sama-sama keturunan keluarga Gu. Kalian bersaudara. Cai Mu, sejak kapan kamu jadi begitu bodoh? Darah yang mengalir dalam diriku adalah dari keluarga Li. Yang mulia, aku selalu berpikir bahwa Anda adalah pria yang menghargai cinta dan persahabatan. Cinta. Jika bukan karena cinta, mengapa aku harus membunuhnya? Aku tidak takut kamu menemukan Gujian untuk memberitahunya ini. Aku datang hari ini untuk memberitahumu ini. Sebagai sisa kasih sayang persaudaraan terakhirku untuknya. Yang mulia, Anda akan menjadi orang yang naik tahta. Aku memohon padamu untuk tidak merendahkan diri Anda ke tingkat Gujian. Tahta keluarga kerajaan. Sangat dingin menusuk tulang. Jika orang yang duduk di atasnya tidak lebih dingin darinya, bagaimana dia bisa menjadi orang yang duduk di atasnya? Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota baru saja meninggalkan tempat Cai Mu. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Ya, aku pasti melihatnya dengan jelas. Itu adalah Pangeran Mahkota. Awasi mereka. Ya, Tuan. Yang mulia telah tiba. Mingyue menyapa Yang Mulia, tidak perlu formalitas. Kalian semua bisa pergi. Aku mendengar suara instrumenmu dari jauh. Aku tahu ini adalah lagu favoritmu. Setelah mendengarkanmu bermain musik, kelelahanku selama beberapa hari ini telah hilang. Jika kamu suka mendengarkanku bermain, maka aku bisa bermain untukmu setiap hari. Duduklah. Ada banyak urusan di istana. Aku tidak bisa datang dan menemuimu beberapa hari ini, pasti sulit bagimu. Aku tidak merasa tersakiti. Aku berterima kasih atas cintamu Yang Mulia. Kamu hanya berterima kasih. Ada banyak orang yang berterima kasih padaku, tapi tidak semua orang bisa tinggal di sampingku. Aku dengan sungguh-sungguh meminta Anda mengizinkan saya meninggalkan istana. Mengapa? Yang Mulia. Istana bukan tempat untukku. Aku tidak ingin menyulitkanmu. Siapa yang bisa menyulitkanku? Yang Mulia, aku hanya rakyat biasa. Belas kasih Yang Mulia. Akan kuingat selamanya. Yang Mulia sudah memberiku hadiah terbaik. Mingyue, ada apa denganmu hari ini? Aku bicara jujur dari lubuk hatiku. Aku tidak bercanda. Katakan padaku apa yang terjadi. Aku tidak ingin menebak-nebak. Yang Mulia, aku sedang hamil. Kamu hamil? Benarkah? Ini kabar gembira. Tapi kenapa kamu ingin meninggalkan istana? Mengabaikan bahwa itu anakku. Bahkan rakyat biasa. Tidak akan membiarkan anak mereka hidup tanpa ayahnya. Aku tidak mau dia terlibat dalam perebutan kekuasaan di istana di usia yang begitu muda. Kamu bodoh sekali. Kamu sekarang mengandung anakku.
Siapa yang berani melawanmu? Yang Mulia, Tetap saja di istana. Setelah kamu diberi gelar, kamu bisa secara resmi melahirkan anakku. Yang Mulia, Pei Zhao. Dari sekarang, kerahkan 300 tentara lagi dari pasukan Yulin untuk menjaga Istana Timur. Pasang penyergapan di dalam dan luar setiap aula istana. apa yang terjadi Yang Mulia? Kamu hanya perlu mengikuti perintahku. Ingat, luarnya harus terlihat longgar sementara dalamnya dijaga ketat. Kamu bisa membiarkan burung pipit masuk. Tapi bahkan lalat pun tidak boleh keluar. Ya Tuan. Nyonya, aku ada hal penting untuk dilaporkan. Kamu boleh pergi. Ya? Kemarilah. Nyonya Nona Mingyue sedang hamil. Yang Mulia bahkan secara pribadi berjanji padanya bahwa dia akan menjadikannya selir kekaisaran. Apa? Yang Mulia Kaisar mengatakan bahwa itu adalah hari-hari paling bahagia yang dia rasakan. Yang Mulia Kaisar juga mengatakan. Apa lagi yang dia katakan? Yang Mulia Kaisar mengatakan bahwa dia bersedia melanggar aturan istana demi Nona Mingyue. Dia bahkan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di istana yang bisa bersaing dengan Nona Mingyue untuk mendapatkan kasih sayangnya. Nyonya tenanglah. Aku sudah melalui begitu banyak kesulitan untuk mengandung anaknya. Jenis siluman atau monster apa Mingyue ini? Bagaimana dia dalam hitungan hari sudah bisa mengandung anak? Nyonya tenanglah. Nyonya cobalah untuk tidak memengaruhi bayi dalam kandungan Anda. Atau merusak kesehatan Anda karena marah. Awalnya aku berpikir bahwa anak ini bisa membuat Yang Mulia Kaisar mempertimbangkan hubungan suami istri kita dan memikirkan jasa keluarga Gao yang telah membantu istana selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, aku khawatir hanya anak perempuan jalang itu yang ada di mata Yang Mulia Kaisar saat ini. Permaisuri mahkota Nona Mingyue datang untuk menemui Anda. Xiao Feng. Kakak Mingyue. Setelah tidak bertemu selama berhari-hari, mengapa kau menjadi begitu kurus? Tentu saja dia tidak makan, pasti akan lebih kurus. Nona Mingyue, bisakah kau membantu saya membujuk permaisuri mahkota? Yongniang, kau bisa pergi dan beristirahat. Aku ingin berbicara sebentar dengan kakak Mingyue. Aku akan pamit sekarang. Mengapa kau tidak makan? Kesehatanmu adalah milikmu. Dulu aku sering mendengarmu memuji keterampilan memasak Yongniang. Akan sia-sia jika kau tidak memakannya. Kakak Mingyue. Apakah kau ingat hari itu di Singing Jade Brothel? Aku mengajukan pertanyaan padamu. Aku bertanya apakah kau masih merasa bahagia dan penuh sukacita ketika mengetahui bahwa dia adalah kaisar. Kau menjawab ya. Tapi jika aku bertanya lagi, apakah kau akan menjawab hal yang sama? Aku akan, tetapi ada beberapa hal
yang tidak bisa diselesaikan dengan cinta. Aku selalu berpikir bahwa aku bisa cukup kuat untuk menanggung segalanya. Tapi aku hanyalah seorang wanita. Aku ingin stabilitas. Aku ingin sebuah keluarga. Jika aku tidak bisa melihat jalan di depan, aku merasa tidak pasti. Perasaan tidak pasti ini membuatku merasa tak berdaya. Dan sering membuatku bertanya-tanya, apakah yang kulakukan ini sepadan? Istana benar-benar membuat segalanya lebih sulit bagi semua orang. Aku tidak percaya bahwa seseorang yang melihat segala sesuatu dengan sangat jelas sepertimu juga akan terjebak di dalamnya. Orang-orang dari keluarga kerajaan selalu berubah-ubah untuk mencapai tujuan mereka. Mereka rela mengorbankan segalanya. Aku sangat takut. Kamu akan menjadi seperti aku. Xiao Feng, jika kamu mencintai seseorang, kamu harus rela melepaskan beberapa hal. Tapi di sisi lain, jika kamu melakukan sesuatu yang melampaui batas, maka cintamu akan memiliki lubang yang tidak bisa diperbaiki. Tapi perasaan tidak bisa dihitung seperti itu. Kamu harus mengerti bahwa putra mahkota bukanlah orang biasa. Mempertahankan posisinya sebagai putra mahkota sama sulitnya dengan seorang kaisar. Apa yang harus dia jalani seringkali lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Kamu harus mencoba memahaminya. Bagaimana jika orang yang membunuh keluargamu adalah kaisar? Apakah kamu masih akan memaafkan dan mengampuninya? Bapak angkat. Mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi masuk ke pintu di belakangku ini. Kenapa? Pergilah. Semakin jauh semakin baik. Jangan pernah kembali ke ibu kota. Dan jangan datang mencariku. Apa yang terjadi? Aku tidak membutuhkanmu lagi. Kamu telah mempermalukan misi kita. Aku tidak lagi mempercayaimu. Minumlah ini. Apa ini? Sebuah mangkuk air. Aku ingin kamu menganggapnya sebagai air dari Sungai Lupa. Setelah kamu meminumnya, kamu harus melupakan semua hal yang telah kukatakan padamu. Melupakan keterampilan pedang yang kuajarkan padamu. Melupakan balas dendam yang kusertakan padamu. Dan bahkan kamu harus melupakannya. Li Chengin ingin membunuhku? Jangan tanya apa-apa, pergi saja. Aku tidak akan pergi. Berhenti bermimpi. Xiao Feng tidak bisa menjadi milikmu. Dia adalah permaisuri putra mahkota. Li Chengin adalah putra mahkota hari ini, akan menjadi kaisar besok. Jika seorang penguasa ingin bawahannya mati maka dia harus mati. Pernah dengar ungkapan itu? Aku bahkan tidak mengakuinya sebagai putra mahkota. Lalu apakah kamu mengakuiku sebagai ayah baptismu? Ayah baptis. Aku tidak berbakti. Hal-hal yang pernah aku yakini dengan kuat, bisa menjadi ringan seperti bulu. Sementara ada hal-hal tertentu, yang lebih penting dari hidupku. Xiao Feng melompat ke Sungai Lupa. Tapi dia masih ingat.
Lalu apa yang bisa aku lupakan? Kamu sedang mencari kematianmu. Yang mulia, Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, maka saya sarankan untuk tidak mengatakan apa-apa. Apakah Anda jelas dengan perintah saya? saya jelas. Lalu pergilah. Ini Chen Sheng. Bagaimana mungkin? Sepertinya ada perubahan dengan putra mahkota. Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Setelah bertahun-tahun dia akan mengetahuinya, cepat atau lambat. Hanya saja aku tidak pernah menyangka. Siapa ahli di belakangnya itu? Jika aku tidak bertindak akan terlambat. Kamu masih ingin menghentikanku? Minggir. Minggir. Jangan masuk. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Xiao Feng. Berapa lama kamu akan bersikap seperti ini? Aku tidak bersikap sulit. Aku hanya membencimu. Membenciku? Kalian semua bilang membenciku. Lalu aku bertanya apa yang kalian benci dariku? Aku benci kau adalah Li Chengin dan bukan Gu Xiao. Gu Xiao lagi? Apakah tidak ada hal lain yang bisa kita bicarakan selain Gu Xiao? Apalagi yang ingin kau katakan padaku? Xiao Feng, kamu hanya peduli bersedih tanpa Gu Xiao. Sudahkah kamu memikirkan perasaanku? Kamu mengurung diri di dalam istana tanpa makan atau minum. Apakah kamu memikirkan apakah aku akan merasa sedih atau tidak? Kamu adalah istriku. Aku memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Aku tahu bahwa kamu tidak melupakan kenangan indah yang kita bagi bersama. Apakah semua itu palsu? Semuanya palsu. Aku melupakannya. Kamu juga harus melupakannya. Bagaimana aku bisa melupakan? Ajari aku caranya. Biarkan aku membunuhmu. Maka kamu bisa melupakan.
Aku tidak akan membiarkanmu membunuhku. Aku ingin kamu hidup bersamaku. Aku ingin kamu melihat sendiri bagaimana Gu Xiao akan mati. Kamu familiar dengan ini kan? Mengapa ini ada padamu? Aku tahu ini adalah cara kalian berkomunikasi. Hari ini aku akan melepaskan panah peluit ini untukmu. Aku akan melihat apakah dia datang atau tidak. Jika dia berani datang, pasukan Yulinku akan memastikan ribuan panah menembusnya. Dia tidak akan datang. Dia tahu bahwa dia akan mati jika datang, jadi dia tidak akan datang. Bukankah kamu selalu memikirkannya? Mengapa kamu tidak percaya bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melihatmu? Karena hidupku tidak berharga dibandingkan dengan hal-hal lain. Itu bagus. Jika dia tidak datang, maka lupakan dia. Tapi jika dia berani datang, aku akan membantumu membunuhnya. Gu Jian. Li Chengyin, jangan lakukan itu. Li Chengyin. Gu Jian. Gu Jian. Gu Jian, cepat pergi. Li Chengyin telah menyiapkan jebakan di sini, di istana. Dia menunggu untuk menangkapmu. Aku tahu. Kamu tahu dan masih datang untuk mati? Cepat pergi, segera pergi. Aku tidak pergi. Mengapa? Tidak ada orang di sini yang bisa menyakitiku. Tapi mereka semua bisa mengambil nyawamu. Aku sudah janji padamu sebelumnya bahwa jika kamu melepaskan anak panah bersiul, aku akan muncul. Dulu aku sudah terlalu sering melanggar janji, tapi kali ini, aku tidak akan. Kita tidak bisa melarikan diri. Kita akan mati. Bagaimana kita tahu kalau tidak mencoba? Arah sana. Cepat. Berhenti di situ. Cepat. Akuri. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Arah sana. Cepat dan ikuti mereka. Cepat. Arah sini. Ikuti. Cepat. Cepat dan ikuti mereka. Jangan lari. Ayo pergi. Kalian berdua pergi dulu. Ayo pergi. Lepaskan panah. Aduh. Aduh, lepaskan. Kalau tidak, kita berdua akan jatuh. Lepaskan. Aduh.
Jangan pedulikan aku, pergi selamatkan Adu cepat. Diam di sini dan jangan bergerak, ya. Adu. Putri Mahkota Permaisuri. Pei Zhao. Ayo pergi. Arah sana cepat. Berhenti lari. Cepat arah sana. Kejar mereka. Berhenti mencoba masuk, pergi sekarang. Aku adalah bawahan perintah dari atasan, tidak bisa ditentang. Aku mengerti, Gu Jian. Hati-hati. Li Chengyin. Kamu tidak akan. Cepat suruh mereka berhenti. Suruh mereka berhenti. Jenderal Pei, tolong aku. Suruh mereka berhenti. Menghilangkan pembunuh adalah tugasku. Aku tidak bisa melakukan apa yang kamu minta. Dia bukan pembunuh. Dia adalah Gu Jian. Lepaskan panah. Tidak. Kemari. Aku ingin kamu melihat ini. Bukankah kamu bilang suka dia? Aku ingin kamu melihatnya mati. Tidak. Buka matamu dan lihat. Lihat itu. Lepaskan panahnya. Tidak. Tidak. Lepaskan panahnya. Li Chengyin, berhenti sekarang.
Berhenti sekarang. Kamu tidak bisa terus menembak. Kamu tidak bisa terus menembak. Selain Gujian, Nadu juga ada di sana. Apa kesalahan Nadu? Cepat berhenti. Cepat berhenti. Li Chengin. Aku mohon tolong berhenti. Cepat. Berhenti. Gujian. 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 Adu. Adu baik-baik saja. Kamu menyelamatkannya, dia masih hidup. Adu. Jika sesuatu terjadi padanya, kamu akan hancur. Aku tidak bisa membiarkanmu sedih lagi. Kamu menyembunyikannya di bawahmu. Kamu melindunginya, kan? Kan? Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu begitu bodoh? Aku salah padamu. Aku akan memakainya untukmu lihat. Apakah itu terlihat bagus?
Xiao Feng. Kalau kamu bukan putri ke-9 dari negara 11, aku akan membawamu bersamaku. Apa yang kamu katakan tentang memikirkan aku melakukan itu untuk kebaikanku? Semua bohong, kamu pembohong. Xiao Feng, kamu tidak seharusnya tinggal di sini. Kamu tidak seharusnya mengorbankan kebahagiaanmu dan menikahi seseorang yang tidak kamu cintai. Xiao Feng. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah aku akan membawamu kembali ke negara 11. Aku akan mengantarmu pulang. Gujian. Bangun. Guru. Guru bangun. Aku akan kembali ke 11 state bersamamu. Cepat bangun. Cepat bangun. Cepat bangun. Bangun. Kita akan pergi sekarang. Aku akan pergi bersamamu. Ayo kembali ke 11 state. Adakah yang bisa menyelamatkannya? Adakah yang bisa menyelamatkannya? Aku akan kembali bersamamu ke 11 state. Aku akan kembali bersamamu. Apakah kamu bisa mendengarku? Guru. Tanggal yang kita janjikan adalah tanggal 15 bulan ke-7, saat bulan purnama. Kita berjanji bahwa kamu akan menungguku di bukit pasir di perbatasan. Aku akan membawamu menjelajahi dunia. Maksudmu kita berencana untuk kabur. Lalu mengapa kamu tidak membawaku pergi bersamamu? Aku telah berbuat salah padamu. Ada hal mendesak yang terjadi hari itu. Jadi aku tidak bisa datang mencarimu. Ketika aku sampai di bukit pasir, tanggal yang kita janjikan untuk bertemu sudah lewat. Permaisuri Putra Mahkota, Permaisuri Putra Mahkota. Pergi. Dia sudah mati. Apakah kamu begitu hancur? Ya.
Apakah kamu puas sekarang? Apakah kamu puas sekarang? Kamu mencintainya sebanyak itu. Kamu benar-benar ingin membunuhku sekarang. Gu Xiaowu telah meninggal. Dia selamanya mati. Kamu sendiri yang membunuhnya. Lalu bencilah aku. Benci lebih baik daripada memperlakukanku seperti bukan apa-apa.